Perkembangan teknologi transportasi menyebabkan meningkatnya kecepatan waktu tempuh perjalanan antar wilayah dan antar negara yang lebih cepat dari masa inkubasi penyakit, memperbesar risiko masuk dan keluarnya penyakit menular baru atau new emerging diseases dan penyakit menular yang muncul kembali atau re-emerging diseases. Kantor kesehatan pelabuhan sebagai petugas yang berada di point of entry pelabuhan dan bandara harus memiliki kemampuan dalam detect, prevent, dan response. Kantor kesehatan pelabuhan sebagai unit pelaksana teknis yang berada dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Melaksanakan cegah tangkal keluar dan masuknya penyakit dan faktor risiko kesehatan masyarakat di wilayah kerja pelabuhan dan bandara. Berkaitan dengan peningkatan kesiapsiagaan kesehatan masyarakat di pintu masuk negara yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pada pasal 359 dijelaskan bahwa dalam rangka kewaspadaan wabah di pintu masuk dan perlintasan antar daerah, pemerintah pusat melaksanakan kegiatan pengamatan penyakit dan atau faktor risiko penyakit yang berpotensi menimbulkan wabah, baik di pintu masuk maupun pelabuhan atau bandar udara yang melayani lalu lintas domestik. Kantor Kesehatan Pelabuhan dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang berpedoman pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan. Kantor Kesehatan Pelabuhan mempunyai tugas melaksanakan upaya cegah tangkal keluar atau masuknya penyakit dan atau faktor risiko kesehatan di wilayah kerja pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat negara. Dalam melaksanakan tugasnya, Kantor Kesehatan Pelabuhan melaksanakan fungsi diantaranya to detect, to prevent, dan to respond. Dalam implementasi to prevent, salah satunya adalah vaksinasi meningitis bagi pelaku perjalanan luar negeri khususnya jemaah haji dan jemaah umroh. Namun dengan keluarnya Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor HK-02.C.2-C.1-9325-2022 tentang pelaksanaan vaksinasi meningitis bagi jemaah haji dan umroh, di mana dijelaskan bahwa vaksinasi meningitis sudah tidak menjadi suatu keharusan bagi jemaah umroh, maka makin berkurangnya jumlah vaksinasi meningitis. Kondisi ini menimbulkan potensi risiko tertular penyakit tersebut pada jemaah umroh. Oleh karena itu, Kantor Kesehatan Pelabuhan melakukan strategi dengan penguatan surveillance bagi jemaah umroh pada saat kepulangan dari Arab Saudi. Evaluasi eksternal gabungan atau Joint External Evaluation tahun 2017 mengidentifikasi bahwa sistem ketahanan kesehatan Indonesia masih lemah di bidang koordinasi dengan sektor lain dalam pencegahan, deteksi dan respon terhadap kondisi darurat kesehatan masyarakat. Kualitas pengawasan, khususnya terkait patogen yang resisten terhadap antibiotik, penyakit infeksi baru, dan PD3I, dan analisis dan komunikasi data. Penyakit infeksi baru umumnya bersifat zoonosis dan berkaitan dengan lalu lintas hewan, manusia, dan komoditas, maka keterlibatan lintas sektor dengan pendekatan One Health yaitu manusia, hewan, dan lingkungan menjadi penting. Hal ini menjadi dasar bagi Dr. Ariyanti, MM, MKM untuk melaksanakan proyek perubahan bagi KKP kelas 2 Pekanbaru sebagai organisasi yang mampu mengikuti transformasi digital dalam memberikan pelayanan publik. Dalam menjalankan strategi peningkatan kesiapsiagaan kesehatan masyarakat melalui penguatan jejaring surveillance jemaah umroh di Provinsi Riau. Adapun terobosan inovatif yang dilakukan dalam surveillance jemaah umroh yaitu 1. Pengembangan sistem surveillance berbasis teknologi informasi melalui elektronik kartu kewaspadaan kesehatan jemaah umroh. Pengembangan sistem ini akan memberikan dampak meningkatnya kesiapsiagaan kesehatan masyarakat di point of entry. Sistem EK3JU mendukung percepatan transformasi digital. Pada pengembangan sistem surveillance dengan tujuan meningkatkan kecepatan sistem ketahanan kesehatan nasional. Dengan demikian, inovasi ini memberikan dampak perlindungan terhadap masyarakat dari risiko penularan penyakit. 2. Penguatan jejaring surveillance dengan stakeholder untuk meningkatkan kesiapsiagaan kedaruratan kesehatan di point of entry. Terbangunnya jejaring sistem surveillance penyakit memiliki manfaat yang signifikan.
Antara lain deteksi dini kasus penyakit dengan cepat dan tepat termasuk deteksi penyakit meningitis. Sehingga tindakan pencegahan dan pengendalian dapat dilakukan lebih cepat dan efektif. Selanjutnya, dapat memantau tren penularan penyakit. Hal ini membantu dalam mengidentifikasi pola perkembangan penyakit dan memungkinkan penerapan tindakan pencegahan dan pengendalian yang tepat. Penguatan jejaring surveillance juga meningkatkan respon cepat terhadap kasus penyakit. Hal ini membantu mengurangi penyebaran penyakit dan melindungi masyarakat secara lebih efektif. 3. Integrasi surveillance antara KKP dan wilayah untuk mempercepat deteksi dini dan respon dalam pencegahan penularan penyakit. Peran stakeholder dalam penguatan sistem surveillance kesehatan jemaah umroh. Di antaranya meningkatkan kesadaran akan pentingnya pencegahan dan pengendalian penyakit menular, seperti melakukan vaksinasi meningitis bagi jemaah umroh. Selain itu, melaporkan kasus penyakit yang diderita jemaah umroh ke fasilitas kesehatan terdekat sehingga dapat dilakukan deteksi dini dan pengendalian secara cepat dan efektif. Dengan peran aktif stakeholder dan masyarakat, diharapkan terbangunnya sistem surveillance kesehatan yang kuat, efektif dan terintegrasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit. Adapun hasil implementasi dari strategi inovasi tersebut diantaranya adalah 1. Pembentukan tim efektif dan koordinasi dengan tim. 2. Penyusunan prototipe penguatan jejaring layanan dan informasi. 3. Sosialisasi prototipe IK3JU. 4. Koordinasi surveillance jemaah umroh dan penandatanganan nota kesepahaman dan pernyataan dukungan dengan stakeholder. Saya, Samsuhar, Gubernur Riau, menyampaikan bahwa pelayanan pengawasan karantina kesehatan yang telah dilakukan selama ini sudah baik, terutama dalam hal penanganan pandemi COVID-19. Harapan saya, semoga KKP Pekanbaru dapat berkinerja lebih baik lagi, bersinergi dengan pemerintah daerah, terutama dalam hal cegah dan tangkal penyakit di pintu masuk dan keluar negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainal Arifin, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, menyambut baik apa yang sudah dilakukan oleh Ibu Dr. Arianti selaku Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan kelas 2 Pekanbaru dengan membuat EK3JU, elektronik kartu kewaspadaan kesehatan jemaah umroh. Mudah-mudahan dengan demikian sistem surveillance yang dilakukan secara digital akan berjalan lebih efisien dan efektif dan tentu memudahkan kita dalam mengambil kebijakan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Saya Kepala Desa Haji Sahrudin, MPC, Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau, mendukung ide gagasan yang diluncurkan oleh Ibu Dr. Arianti MKM terkait dengan sistem elektronik kartu kewaspadaan kesehatan jemaah umroh atau EK3JU yang tujuannya adalah untuk mengawasi kesehatan para jamaah, terutama jamaah umroh yang pulang dari Tanah Suci. Ini sangat membantu Kementerian Agama karena kita berkewajiban untuk melakukan 3 hal. Yang pertama adalah memberikan pelayanan, yang kedua melakukan pembinaan, dan ketiga melakukan memberikan perlindungan kepada jamaah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Radityo Arif Purwoko, EGM Bandara Sultan Syarif Qasim II Pekanbaru. Kami mendukung launching dari inovasi IK3JU, Kartu Kewaspadaan Kesehatan Jamaah Umroh. Jadi para jamaah umroh akan melakukan scan terhadap barcode ini sehingga dapat dilakukan deteksi dini terhadap masalah-masalah kesehatan dan akan dilakukan respons cepat untuk penanganan masalah kesehatan. Luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.